Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit kuliah terkait dengan dispepsia fungsional dan hubungannya dengan masalah kecemasan juga psikosomatik ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah dispepsia fungsional dan sebenarnya dispepsia fungsional ini adalah suatu kondisi gangguan lambung di mana tidak terjadi adanya proses yang berkaitan dengan kerusakan organ. Jadi kalau teman-teman yang mengalami dispepsia fungsional biasanya mengalami gejala perut yang tidak nyaman di bagian atas ya, di atas pusat seperti di ulu hati ini. Tetapi ketika diperiksa oleh dokternya baik di USG maupun di endoskopi itu tidak mengalami suatu perubahan ataupun adanya masalah di organ yang teman-teman alami. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengapa ada hubungan antara masalah fisik ya dalam konteks, nyeri lambungnya atau MAH-nya itu dengan pikiran kita. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan ya teman-teman karena banyak sekali, gangguan dispepsia fungsional ini membuat orang mengalami gejala-gejala yang tidak nyaman bertahun-tahun, bolak-balik kambuh dan seringkali menyebabkan permasalahan. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah slide yang nanti akan saya bagikan juga di dalam konteks ini. Nah, teman-teman, bisa lihat bahwa kalau kita berbicara tentang masalah dispepsia fungsional, maka yang paling utama yang harus diperhatikan adalah bahwa pada dispepsia fungsional ini tidak terjadi adanya kondisi yang berkaitan dengan gangguan di organ itu, ya. Jadi organnya sendiri itu tidak ada yang rusak, ya. Teman-teman harus tahu dulu nih, kalau di endoskopi nggak ada problem ya, dan ini yang menjadikan, mungkin perlu dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian kalau kita lihat ya dispepsia ini sendiri, itu juga dihubungkan dengan psychosocial factors. Jadi ada problem yang berkaitan dengan psikologis ya, kondisi psikososial dari orang tersebut, di mana terjadi akhirnya perubahan dari sistem vagal atau refleks vagal ya, saraf vagal, vagus ya, atau vagus atau vagal ya, itu ada tuh ya di dalam beberapa kali video saya sudah jelaskan, vagal atau vagal refleks ini adanya di mana. Nah, permasalahan yang problem yang berkaitan dengan gejala dispepsia ini, simptomnya adalah terkait dengan adanya hipersensitivitas, ya. Hipersensitivitas, kemudian juga adanya kondisi yang berkaitan dengan lambungnya itu sendiri ya, kadang-kadang tuh jadi lebih nggak enak lah, istilahnya tuh kemampuan untuk menjadikan lambung itu sebagai tempat yang bisa membantu diri teman-teman lebih nyaman itu berkurang ya, impair accommodation and compliance. Juga yang sering jadi problem adalah delay gastric emptying. Jadi teman-teman nggak heran kalau orang yang mengalami dispepsia fungsional itu sering merasakan kembung, ya perutnya itu kayaknya tuh begah, nggak bisa turun, ya nggak bisa turun makanannya. Orang-orang mungkin dalam, kebiasaan normalnya tuh 3 jam sesudah makan itu biasanya sudah enakan lambungnya, tetapi ternyata kalau orang yang mengalami dispepsia fungsional seringkali tuh sulit, rasanya tuh nggak nyaman, ya. Ini juga kita harus perhatikan bahwa banyak juga terkait dengan emptying dan dysrhythmia. Apa nih dysrhythmia? Jadi kalau kita bilang peristaltik dari lambungnya ini tidak terlalu baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman semua, karena kalau misalnya berkaitan dengan masalah kondisi seperti ini akan, sulit sekali kalau misalnya dibiarkan. Problem yang tadi kita sudah uraikan ternyata tuh tidak sesederhana banyak orang mengira. Dikasih obat asam lambung selesai gitu ya. Ternyata tidak demikian. Karena ini akan sangat berkaitan pertama
Yang tadi kita bilang, adanya hipersensitivitas dari saraf visceral, dari saraf-saraf yang memperoleh atau menginduksi lambung itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat tuh ada saraf-saraf dari tubuh kita itu yang berkaitan dengan lambung, ya. Ini akan berkaitan dengan apa saja, dengan masalah intestinal osmotik ya, jadi dia, eee, keasaman lambungnya, kemudian asam lambungnya sendiri ya, sensitivitas dari kemonya dalam artian tuh kalau kita bicara tentang, struktur saraf di otak dan juga, neuron-neuron sarafnya itu juga berkaitan kan dengan hormonal, dengan enzim ya. Kemudian juga berkaitan dengan distension. Distension ini kalau kita bilang tuh kayak nggak heran kalau kembung gitu ya gejalanya. Jadi ada rasa nggak enak gitu ya di lambung kita dan juga bisa meningkatkan hiperalgesia. Jadi nggak heran kalau kita bicara tentang masalah, lambung itu banyak yang merasakan tuh jadi nggak enak perutnya, kenceng, gampang sakit, gampang nyeri, karena terjadi peningkatan dari sistem saraf pusatnya. Jadi sensitif gitu istilahnya lambungnya, sedikit sakit, gampang kembung, gampang nggak enak, gampang merasa begah gitu ya, dan asam lambungnya jadi banyak karena proses yang sebenarnya dari hipersensitivitas saraf pusat visceralnya, dan saraf di lambungnya sendiri. Nah, sayangnya ini berkaitan juga dengan cognitive factors ya atau kecemasan atau psikologis dari orang tersebut ya, bagaimana dia berantisipasi atau mengantisipasi situasi-situasi yang berkaitan dengan itu. Juga berkaitan dengan meal size and volumenya, yaitu banyaknya makanan dan minuman yang dimakan oleh orang tersebut. Nanti dia akan berhubungan dengan, masalah-masalah seperti, eee, banyak terinduksi misalnya oleh capsaicin ini adalah, makanan yang mengandung, cabe ya, spicy food ya, makanan yang lemak, makanan yang asem. Nah ini yang biasanya dikurangi oleh orang-orang yang mengalami gangguan dispepsia fungsional. Karena ada kaitannya nih semuanya ini. Jadi kita perlu perhatikan banget ya kejelasannya di sini supaya kita bisa tahu bahwa ternyata problem yang berkaitan dengan masalah-masalah lambung ini juga selain daripada otaknya, maka sistem saraf lambungnya juga dipengaruhi oleh makanan yang kita terima gitu ya di dalam lambung kita. Lalu kalau demikian, apa yang bisa kita perbaiki ya? Dikatakan memang kalau lambungnya sehat, maka kondisi di otaknya juga menjadi sehat dan sebaliknya. Kalau otaknya sehat, pikirannya sehat, maka juga lambungnya sehat. Nah, ini yang paling penting untuk diperhatikan. Bagaimana supaya cara non obat supaya otak kita dan dalam tanda kutip bagaimana sistem saraf pusat otak kita itu berkaitan dengan dispepsia. Kan banyak orang yang nggak mau makan obat kan, pastinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa kita perlu untuk membantu diri kita dengan banyak minum dan makan yang mengandung serat ya, kemudian juga kita lihat bagaimana, makanan kita, probiotik kita, air kita ya, banyak disarankan tidak menggunakan misalnya makanan-makanan yang, mengandung bawang gitu ya, bawang yang terlalu bikin gas gitu ya, atau juga jangan terlalu banyak makan makanan dulu yang pertama kali itu yang mengandung, sayuran-sayuran putih gitu yang mengandung gas gitu kayak kol, toge gitu, lobak ya. Sawi putih itu juga tidak disarankan. Yang kedua, tadi kan sudah kita bicarakan tentang bagaimana kita bisa mengurangi kemampuan dari, apa namanya, dari peristaltik itu karena terlalu banyak makannya. Maka sebenarnya kita harus perhatikan pelan-pelan makannya, ya, pelan-pelan makannya, jangan terlalu cepat ya, dan juga nikmati. Jadi mindful ya, harus sadar kalau kita makan, jangan makan sambil main HP, jangan makan sambil nonton TV gitu ya. Itu sesuatu yang benar-benar harus diperhatikan sama teman-teman juga. Karena kalau kita bicara tentang gangguan lambung, maka seringkali munculnya problem-problem yang berkaitan dengan sistem saraf pusat otonom tadi. Sehingga kalau kita berbicara ya tentang sistem saraf otonom tadi,
ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Bukan cuma dari sisi makanannya, tetapi juga dari sisi psychosocial factors-nya. Nah, psychosocial factors ini yang seringkali saya bilang kepada teman-teman, kita harus belajar untuk lebih rileks, lebih santai, lebih menerima apa adanya, tidak terlalu kita punya pemikiran sesuatu yang berat, dan kita harus sadari benar-benar kalau ada sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita. Karena tadi beratnya kondisi di otak akan menyebabkan gangguan di lambung dan juga bisa problem di brain gut axis-nya. Terjadilah yang namanya dispepsia fungsional yang terus-terusan begitu. Demikian apa yang saya bisa berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa.